Dan kita tahu bahwa 20 negara, mungkin tidak 20 tapi ada 18 kalau tidak salah, ini tergambar dari kekuasaan yang dimiliki negara-negara ini, tergambar dari ekonomi politik dunia dengan komposisi anggotanya yang mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Dan ternyata itu semua juga tergambar dari berapa banyaknya pasukan atau aparat keamanan yang dikirimkan atau dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia sebanyak 18.000. Melihat hal ini, YLBHI yang dalam kerja-kerja kami sehari-hari bersama dengan 18 kantor, LBH kantor di seluruh Indonesia, kami memandang perlu dan sangat penting untuk meresponi ajang G20. Kenapa? Karena YLBHI sendiri dan 18 LBH kantor menangani dan mendampingi langsung masyarakat-masyarakat yang mengalami ruang hidupnya dirampas, yang mengalami dikriminalisasi, yang mengalami harus diambil penghasilan atau sumber penghidupannya, dirusak alamnya penghidupannya. Oleh karena itu YLBHI merespon bersama dengan warga dampingan LBH kantor di seluruh wilayah Indonesia. Dan YLBHI sadar betul bahwa gerakan ini tidak boleh hanya dilakukan bersama YLBHI dan warga sendiri, tapi kami juga bergerak bersama dengan rekan-rekan mahasiswa yang ada di Bali. Dan kami merencanakan ada beberapa rangkaian pada waktu itu, rangkaian acara diskusi yang kami rasa ini hal yang perlu untuk menyadarkan masyarakat apa sebetulnya yang terjadi. Kalau di media sosial yang digambarkan G20 itu akan menguntungkan masyarakat. Ironinya adalah di dalam harian, salah satu harian cetak, saya membaca selama 1 minggu, di halaman pertama semua selalu mengangkat G20. Dan salah satu berita yang diangkat pada waktu itu adalah bahwa G20 akan menguntungkan perekonomian Bali pada waktu itu. Saya mau highlight contoh kecil supir transportasi online. Pada waktu itu di dalam bacaan koran cetak itu atau media cetak menyatakan bahwa akan menguntungkan. Ternyata ketika kita ke Bali dan kita bertanya kepada driver-driver online, mereka justru mengalami penurunan pemasukan dengan adanya G20. Itu sebuah ironi yang saya pikir itu hanya puncak dari gunung es. Belum lagi apa yang ternyata terungkap di dalam diskusi yang dilakukan oleh YLBHI dengan rekan-rekan mahasiswa, dengan dosen di kampus Udayana. Yang kami mendiskusikan 3 topik atau tema besar pada waktu itu. Proyek strategis nasional, kami juga membahas soal energi bersih, dan kami membahas soal demokrasi. Dan dari 3 diskusi tersebut, kami menemukan ternyata ruang-ruang hidup rakyat semakin sempit. Yang katanya pembangunan untuk rakyat, G20 ini akan diadakan sedemikian rupa untuk memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ternyata faktanya dari diskusi itu kami menemukan justru banyak rakyat yang makin tertindas, dimiskinkan, dimarginalkan karena proyek-proyek strategis nasional. Makin banyak wilayah-wilayah yang rusak alamnya karena energi yang digunakan bukanlah energi bersih. Dan bagaimana ruang demokrasi ternyata menyertai berbagai kasus-kasus perampasan lahan, kasus-kasus perusakan lingkungan, kriminalisasi terjadi, pembungkaman terjadi, pembubaran ruang-ruang diskusi dan demokrasi terjadi. Maka kalau kemarin ironisnya Presiden Jokowi menyatakan Indonesia dalam kondisi demokrasi yang sangat baik-baik saja. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah sangat mengedepankan kolaborasi. Kolaborasi yang mana? Kita tidak pernah melihat pemerintah mendengar masukan. Contohnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari mana kolaborasinya? Dari mana? Di mana ruang di mana publik bisa bicara? Di mana masyarakat didengar pendapatnya? Tidak pernah kita temukan itu. Maka kalau hari ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa G20 dan kampanyekan bahwa Indonesia dalam kondisi demokrasi yang baik-baik saja, jelas-jelas itu bukanlah fakta sebenarnya, itu bohong. Dan kemarin waktu di Bali nyata betul bahwa ketika
pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di Bali dan keamanan disiapkan sedemikian rupa, dan ada YLBHI. Kami berkumpul untuk membahas agenda internal, kami membahas bagaimana demokrasi dan bagaimana politik 2024 yang sering kali itu dimanfaatkan atau digunakan oleh penguasa untuk merepresi masyarakat. Ketika kami sedang membahas hal tersebut, ternyata justru kita juga mengalami intimidasi. Kita diteror, kita dibungkam, kita dipaksa untuk berhenti. Dan lucunya dan anehnya, yang membubarkan itu adalah orang-orang aparat tanpa berseragam resmi yang tidak bisa menunjukkan identitasnya, dan ada juga orang-orang yang mengaku pecalang. Tapi setelah kami cek ternyata bukan pecalang. Artinya siapa? Kalau mau pakai bahasa, mereka adalah preman. Karena identitas secara resmi, tugas secara resmi sebagai aparat negara mereka tidak bisa tunjukkan, tapi mereka melakukan kekerasan dengan cara berteriak-teriak, dengan cara memaksa menggeledah, dengan cara memaksa mengecek setiap gawai peserta yang ada pada waktu itu. Ruang demokrasi apa yang ditunjukkan di situ? Itu memang satu bagian kecil, tapi itu adalah potret bagaimana kondisi Bali hari ini. Ketika YLBHI dan kawan-kawan yang berdiskusi di Udayana, ketika kami berdiskusi di lantai 5 ruang parkir, ternyata di bawah sepeleton pasukan sudah bersiap. Di mana ruang demokrasi? Di mana masyarakat bisa berani berbicara? YLBHI saja ketika berkumpul, di mana itu direktur 18 LBH kantor, dan jelas kami adalah advokat, mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berdasarkan hukum atau melawan hukum. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Bagaimana dengan warga awam? Yang sama sekali mungkin mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Artinya, negara sudah sangat berani melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bahkan kerusakan ruang demokrasi secara terang-terangan. Nah, itu terjadi, teman-teman. Dan kami juga menyoroti bagaimana pembuntutan beberapa kawan aktivis dimata-matai, diikuti, itu merupakan intimidasi bagi ruang masyarakat boleh bergerak, boleh berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Nah, oleh karenanya YLBHI merasa bahwa apa yang dialami oleh YLBHI kemarin dan juga teman-teman organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa itu adalah pembungkaman demokrasi. Itu adalah perusakan ruang demokrasi. Ruang masyarakat untuk berbicara itu semakin dipersempit dan semakin dirusak. Kalau itu terjadi kepada kita, saya berpikir, ironi apa yang terjadi pada waktu itu? Kita menjadi tidak aman di rumah sendiri demi mengamankan kepentingan investasi-investasi global. Kita bukan berkata, saya mengingat salah satu klien dari LBH kantor berkata, kami bukannya tidak mau pembangunan, tapi ketika pembangunan itu memiskinkan kami, maka kami harus melawan. Maka kami menyerukan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, G20 adalah hanya ajang-ajang elit. G20 hanya mementingkan kepentingan-kepentingan elit yang menguntungkan para oligark. Coba kita lihat saja setelah ini, Indonesia, bagian mana lagi yang tidak dijual kepada asing? Bagian mana lagi yang tidak akan dirusak demi proyek-proyek strategis nasional? YLBHI menyerukan kepada seluruh masyarakat di berbagai wilayah, di berbagai tempat untuk waspada, untuk mengamati dan menjaga ruang hidupnya masing-masing, bergandengan tangan, karena bergerak sendiri-sendiri sudah tidak bisa lagi. Kita harus berkonsolidasi. Karena apa? Karena musuh kita sudah bergerak secara sistematis. Musuh kita, negara, mereka punya segala aparat, mereka punya seluruh infrastruktur. Maka kita harus berkonsolidasi. Kita petakan seluruh proyek-proyek strategis nasional, kita lawan bersama-sama. Kita harus bangkit melawan, tidak boleh tinggal diam. Hidup rakyat! Hidup rakyat!